Episode 611 sampai 612. Kisah Ariel dan Kaori. Keputusan Melissa membuat Mila sangat puas, tetapi Prasetyo mulai menghela nafas. Meskipun Prasetyo tidak ingin melihat hasil seperti itu, tetapi kedua wanita dalam keluarga itu berpikir demikian. Dia tidak berdaya. "Melissa, apakah kamu benar-benar sudah mengetahuinya?" Prasetyo bertanya. Melissa mengangguk tanpa ragu-ragu. Faktanya, sejauh yang dia ketahui, tidak ada ruang baginya untuk mempertimbangkan pertanyaan ini. Dalam benaknya, tidak ada gagasan bahwa dia jauh dari Ariel. Bahkan jika dia tahu jurang di hadapannya, selama ada Ariel, Melissa akan melompat tanpa berkedip. "Ayah, aku sudah menemukan jawabannya dengan jelas," kata Melissa. Prasetyo berjalan di depan keduanya, menempatkan satu tangan di bahu. Dia berkata, "Dalam hal ini, keluarga kita, mari maju bersama dengan Ariel. Saya harap bocah bau ini tidak akan mengecewakan kamu. Jika tidak, harga yang harus dibayar keluarga kita juga akan sama." Bagus. Prasetyo dapat membayangkan bahwa jika Ariel kalah, keluarganya akan memiliki masalah. Pasti akan lahir dan dibunuh oleh Suseno. Suseno tidak pernah menjadi orang yang berhati lembut. Bagi lawan-lawannya, hanya ada satu jalan buntu. Pada saat yang sama, Helen bertemu dengan Suseno di halaman belakang. Dia tidak mengerti mengapa Suseno tidak langsung menemukan alasan untuk membunuh Ari. Sebaliknya, dia memintanya untuk berlutut dan memberinya waktu untuk memutuskan. Bagi Helen, hanya dengan kematian Ariel dia bisa mengamankan posisinya saat ini. Setelah Ariel melepaskan Bakhtiar, dan ketika Bakhtiar kembali ke Amerika, dia akan membunuh Aldi. Dia pasti akan membiarkan Bakhtiar mengincarnya. Belum lagi posisi kepala keluarga Wibowo. Dia ingin terus menjadi anak tertua dari keluarga Wibowo. Tidak mungkin, kakek. Apakah berlutut Ariel masuk akal bagimu? Kenapa kamu tidak membunuhnya saja? Helen bertanya dengan bingung. Kesenangan terbesar Suseno di halaman adalah menggoda burung dan memberi makan ikan, lalu membuat sepoci teh yang enak untuk dirinya sendiri. Namun, bahkan Bakhtiar tidak memenuhi syarat untuk meminum tehnya, dan secara alami tidak mungkin bagi Helen untuk menikmati perawatan seperti itu. Menyeruput, seolah-olah sedang minum, Suseno menikmati kenyamanan tubuh yang dibawa oleh aroma teh. Saat itu, Raditya mengangkat sampah itu. Dia juga berlutut di depanku. Cucu yang dididiknya juga sampah. Apakah menurutmu Ariel tidak akan berlutut untukku? Suseno berkata dengan senyum di wajahnya. Helen tidak peduli apakah Ariel akan berlutut. Ini tentang kapan Ariel akan mati. Kakek, bukankah kau membunuhnya? Hanya ingin mempermalukannya. Helen bertanya. Ya, saya ingin dia tahu betapa sampahnya dia. Saya juga ingin memberitahu Raditya bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan saya dalam hidup ini. Apakah itu dia atau cucunya? Di depanku, hanya ada satu yang berlutut, kata Suseno. Helen terus bertanya. Lalu setelah dia berlutut, apakah kamu akan langsung membunuhnya? Suseno mengerutkan kening, menatap Helen dan berkata, kamu sangat ingin dia mati. Di tanganku, apakah ada peganganmu? Saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa Anda adalah sampah. Berlutut padanya, aku benar-benar kehilangan mukaku. Setelah selesai berbicara, Suseno membuang cangkir teh di tangannya dan membantingnya ke tanah. Helen gemetar ketakutan. Dia tidak berani melihat langsung ke arah Suseno yang marah, dan berkata dengan gemetar, kakek, saya tidak punya pilihan selain memegang pegangan saya di tangannya. Itu sebabnya saya berharap dia akan segera mati. Hah, Suseno mendengus dingin, dan berkata, posisi patriark jatuh ke tangan orang-orang yang sia-sia sepertimu. Sangat disayangkan untuk keluarga saya. Saat masalah ini selesai, saya akan menjadi patriark. Mata Helen hitam dan hampir pingsan. Dia membunuh Aldi untuk mendapatkan posisi patriark saat ini. Jika Suseno benar-benar memilih kembali patriark, kerja kerasnya selama bertahun-tahun, dan bahkan kehidupan Aldi, tidak akan sia-sia. Pada saat ini, Helen mendapatkan ide yang luar biasa, membunuh Suseno. Hanya dengan menemukan cara untuk membunuh Suseno, dia bisa memegang posisi patriark. Tapi sebelum itu, dia harus menggunakan tangan Suseno untuk membunuh Ariel.
Dan ingin membunuh Susanoo bukanlah hal yang mudah. Kakek, tolong beri saya kesempatan. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Helen berlutut di depan Susanoo dan memohon. Tidak ada belas kasihan di mata Susanoo. Dia tidak pernah menjadi orang yang berhati lembut, baik secara eksternal maupun internal. Hati keras hatinya tidak pernah berubah. Bagaimana bisa keluargaku yang aku ciptakan dengan kerja keras bisa dihancurkan oleh seorang wanita? Susanoo berkata dengan dingin, "Kakek, meskipun saya seorang wanita, percayalah, saya pasti akan membuat keluarga Wibowo lebih baik." Kata Helen, "Pergi. Kamu tidak menerima panggilan saya di masa depan. Jangan datang lagi kepada saya, ingat. Tempat ini adalah area terlarang keluarga Wibowo. Bahkan kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk dan keluar sesuka hati." Kata Susanoo. Setelah Helen meninggalkan halaman kecil, dia seperti orang mati berjalan tanpa jiwa. Meskipun dia memiliki ide untuk membunuh Susanoo untuk mempertahankan posisinya, dia juga tahu betapa sulitnya melakukan ini. Kembali ke kamarnya, Helen memutar nomor. Ini dia tinggal di Indonesia. Meskipun dia kembali ke Amerika, namun, orang-orang yang mencari Bakhtiar tertinggal di Indonesia. Dia tahu betul bahwa jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, dia akan dicekik oleh Ariel sepanjang hidupnya. Untuk menyingkirkan situasi ini, Bakhtiar harus mati. Seperti kata pepatah, wanita itu seperti ular dan kalajengking. Kalimat ini benar adanya. Untuk mendapatkan posisi patriark, Helen membunuh saudaranya sendiri. Dan sekarang bahkan ayah kandungnya pun berniat tidak melepaskannya. "Bagaimana kabarmu?" Setelah panggilan tersambung, Helen bertanya, "Nona Helen, kita hampir menggali 3 kaki ke seluruh kota. Dan masih belum ada kabar dari Bakhtiar," kata seseorang di telepon itu. Helen mengertakkan giginya sebentar, dengan wajah mengerikan. Dengan marah dimarahi, "Sekelompok sampah. Hal sekecil itu tidak dapat dilakukan dengan baik. Apa gunanya kamu?" "Nona Helen, kami benar-benar mencoba yang terbaik. Kami belum melepaskan tempat yang dapat ditemukan. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa jika Bakhtiar benar-benar di Indonesia, sangat mustahil baginya untuk bersembunyi sekarang." Pria itu berkata dengan nada tertentu. Jika Bakhtiar tidak berada di Indonesia, masalah ini akan merepotkan Helen. Bagaimanapun, Indonesia sangat besar dan mencoba menemukan Bakhtiar seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Mungkinkah dia tidak bisa menyingkirkan kesulitan ini? Saat ini, orang di ujung telepon terus berbicara. "Nona Helen, apakah Bakhtiar sudah mati?" Mati. Helen tidak pernah memikirkan kemungkinan ini. Karena jika Ariel ingin mengancamnya dengan memakai Bakhtiar, dia harus memastikan bahwa Bakhtiar masih hidup. "Ya, saya meragukannya. Bakhtiar mungkin sudah mati. Hanya dengan begitu kita dapat menemukannya." Helen menarik napas dalam-dalam. "Kemungkinan ini bukannya tidak ada. Tetapi jika kamu ingin mengetahui kebenarannya, kamu hanya dapat menguji Ariel. Kamu terus mencari." Helen menutup telepon setelah selesai berbicara. Tidak lama setelah Ariel kembali ke rumah, Helen pergi ke pintu secara langsung. Ariel merasa sedikit terkejut dengan penampilan Helen. Wanita ini tidak akan datang kepadanya tanpa alasan. "Anda tidak bermaksud membujuk saya untuk berlutut untuk Susanoo. Ini tidak sejalan dengan sifat manusiamu. Sekarang untukmu. Susanoo membunuhku. Apakah hasil yang paling ingin kamu lihat?" Kata Ariel enteng. "Saya ingin berbicara dengan ayah saya," kata Helen. Ariel mengangkat alisnya saat mendengar ini. Mengapa wanita ini tiba-tiba ingin berbicara dengan Bakhtiar? Bakhtiar sudah mati. Ariel tidak bisa menyimpan itu. Dan dalam pandangan dunia Ariel, tidak ada tempat seperti dunia bawah di dunia ini. Mungkinkah dia telah memperhatikan sesuatu? Oke, tapi saya tidak menjamin bahwa dia sudah bangun sekarang. Kamu harus tahu bahwa jika kamu ingin menjebak seseorang dan mencegahnya melakukan gerakan apapun, kamu perlu obat bius untuk menenangkannya. Ariel berkata tanpa meninggalkan jejak. Helen mengerutkan kening. Dia tidak berharap mendapatkan jawaban yang menyenangkan. Mungkinkah tebakan bawahan sebelumnya salah dan bahwa Bakhtiar tidak mati, tetapi disembunyikan secara mendalam oleh Ariel? "Tidak masalah. Aku bisa menunggu," kata Helen. Ariel mengalami sakit kepala untuk beberapa saat.
dan wanita itu jelas mulai meragukan apakah Baktiar masih hidup. Tetapi Ariel tidak bisa memahaminya. Mengapa dia tiba-tiba menyadarinya? Untuk mengetahui kematian Baktiar, hanya orang-orang terdekatnya yang tahu. Dan sangat mustahil bagi orang-orang ini untuk mengkhianatinya. Episode 612. Oke, tunggu saja jika kamu suka, kata Ariel. Helen berdiri di depan pintu. Sepertinya tidak berencana untuk memasuki rumah. Dan tiba-tiba berkata kepada Ariel, ayahku sudah mati, kan? Karena berada di sini untuk menanyakan tentang kenyataan, Helen tidak perlu membuang waktu dengan Ariel, dan langsung membuka jendela atap untuk berbicara. Dia percaya bahwa jika menyangkut masalah ini, Ariel pasti akan memiliki reaksi yang berbeda. Ariel berhenti tiba-tiba, dan jelas ada jeda singkat di sekujur tubuhnya. Meskipun dia sangat terkendali, tidak mudah untuk tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Tentu saja, saya benar-benar mendapat berita yang tepat. Tidak ada gunanya jika kamu ingin berbohong padaku, kata Helen dengan senyum di wajahnya. Tentu saja, dia tidak menerima berita itu, tetapi dengan sengaja ingin menipu Ariel. Ariel menoleh, dengan tampilan tenang, dan berkata, karena kamu sudah tahu. Mengapa kamu datang untuk bertanya padaku? Helen tertawa bahagia, tapi dia tidak berharap bisa mengungkapkan kata-kata Ariel dengan begitu mudah. Hahaha, saya tidak berharap Anda menjadi begitu bodoh. Sebenarnya, saya tidak tahu apa-apa. Aku datang untuk menakutimu dengan sengaja. Saya tidak berharap Anda menjelaskannya kepada saya dengan mudah. Helen berkata dengan penuh kemenangan. Ariel mengangkat bahu tanpa daya. Bukannya dia tidak meragukan Helen. Hanya saja soal kematian Baktiar tidak masuk akal bagi Ariel untuk terus menyembunyikannya. Lawannya bukan lagi Helen. Adapun apakah Helen dapat dikendalikan oleh masalah ini atau tidak, itu sebenarnya tidak masuk akal. Sekarang dia ingin berurusan dengan Suseno. Dia harus menumbangkan seluruh keluarga Suseno Wibowo. Baginya, orang seperti Helen bisa diabaikan sama sekali. Apa kamu tahu kenapa aku ingin memberitahumu? Kata Ariel, aku tidak bisa menyimpannya. Kecuali beritahu aku. Apakah kamu punya pilihan lain? Dan kamu tidak sepintar yang aku kira. Helen tertawa. Ariel tersenyum tipis dan berkata, alasan saya memberitahu kamu adalah karena saya sama sekali tidak menganggapmu sebagai lawan. Sekarang Suseno kembali. Kamu tidak lagi di keluarga Wibowo. Jadi saya akan mengancam Anda lagi. Apalagi bagaimana cara menggunakannya. Dan sekarang, sulit untuk melindungi dirimu sendiri. Dengan karakter Suseno, akankah dia memberimu posisi patriark? Ekspresi Helen memadat untuk sementara waktu. Suseno memang ingin menjadi patriark lain, yang setara dengan bencana baginya. Sampah yang tidak berguna untuk dibicarakan di rumah Wibowo. Bagiku, apa gunanya di sana? Ariel melanjutkan. Wajah Helen menjadi semakin jelek. Dia berpikir bahwa dia telah memahami apa yang dikatakan Ariel. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Ariel akan mengatakan yang sebenarnya karena alasan ini. Superioritas semacam ini di dalam hatinya. Tiba-tiba Helen sekali lagi berada dalam posisi lemah. Apakah kamu benar-benar berpikir dia dapat mengambil posisi patriarku? Kata Helen dengan gigi terkatup. Ariel merentangkan tangannya dan berkata sambil mengejek. Apakah menurutmu Suseno adalah sampah seperti Aldi? Aldi bisa dibunuh olehmu. Tapi tidak sesederhana itu membunuh Suseno. Aku tahu, kamu memiliki bawahan di Indonesia. Tujuanmu mencari ayahmu adalah untuk membunuhnya, bukan? Bahkan saudaramu dan ayahmu sendiri berani kau bunuh. Tidak aneh membunuh sesepuh lainnya. Hanya, sayangnya, Suseno bukanlah sesuatu yang bisa kamu bunuh jika kamu mau. Bagi Helen, kata-kata ini seperti kata-kata kutukan. Karena kata-kata Ariel adalah benar. Ketika dia membunuh Aldi, itu tidak sulit. Tetapi membunuh Suseno akan menjadi masalah lain. Helen hanya memiliki ide ini sekarang. Dan benar-benar ingin mengimplementasikannya. Tidak ada jalan. Tentu saja, kakek tidak mudah dibunuh. Dan saya tidak akan membunuhnya sekarang. Aku akan melihatnya mempermalukanmu dan kamu ada di depannya. Apakah ada pilihan lain selain berlutut? Setelah jeda, Helen melanjutkan, bahkan Raditya berlutut di depannya.
Kakek dan cucu sama-sama sampah. Helen berkata tentang Raditya dengan cepat, tetapi dia tidak tahu bahwa kata-kata ini dapat membangkitkan kemarahan Ariel. Ariel menghampiri Helen dengan wajah yang dalam, dan berkata dengan suara dingin, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk menyebut kakekku." Helen mendengus dingin, dan melanjutkan tanpa mengetahui hidup dan mati. "Saya mengatakan yang sebenarnya." Saat itu, Raditya alias kakek kamu memang berlutut di depan kakekku. Dia seperti anjing mati. Bisa dibayangkan pemandangan seperti itu. Apakah dia punya kekuatan? Dia adalah sampah. Sampah yang nyata. Ariel tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencekik leher Helen dengan erat. Dengan wajah muram, dia berkata, "Minta maaf pada kakekku." Helen merasa bahwa dia tidak bisa bernapas untuk sementara waktu. Dan dia tidak menyangka akan memprovokasi Ariel sampai akhir seperti itu. Dia terus memukul tangan Ariel. Tetapi bagi Ariel, gaya seperti ini seperti menggaruk, dan tidak akan membiarkan Ariel melepaskannya. Karena semakin sulit bagi Helen untuk bernapas, wajahnya menjadi sangat merah, dan Helen kehabisan napas terakhir dan berkata, "Ya, maafkan aku." Ariel tidak melepaskan Helen untuk pertama kalinya, tapi saat dia akan pingsan. "Lepaskan saja." Helen menutupi lehernya dengan tangan dan menghirup udara, merasa seperti ditinggalkan. "Apa gunanya bersikap galak padaku? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu pergi ke Suseno." Helen mundur ke sudut, memandang Ariel dengan ngeri. Dia merasa bahwa dia sedang sekarat sekarang, dan dia yakin, jika tidak meminta maaf, Ariel akan membunuhnya secara langsung. "Tentu saja saya akan bertemu dengannya. Dan ketika hadiah saya siap, saya akan datang secara pribadi." Ariel berkata dengan ringan, "Hadiah?" Helen memandang Ariel dengan curiga, tapi tidak berani bertanya. Dia sekarang sangat ingin meninggalkan rumah Ariel. Baginya, dia akan terancam jika dia tinggal sedetik lagi. "Jika kamu ingin disia-siakan, kamu sebaiknya menunjukkan kekuatanmu." Setelah Helen meninggalkan kata-kata ini, dia langsung berlari. Ariel tersenyum tipis dan berkata pada dirinya sendiri, "Wanita ini selalu menghitung. Dia ingin menggunakan saya untuk berurusan dengan Suseno. Jika dia seorang pria, dia benar-benar lawan yang mengerikan." Cara licik Helen sangat menakutkan. Bahkan Ariel pun akan terkejut. Selain itu, metode perhitungan dan kekejamannya adalah yang terkuat yang pernah dilihat Ariel. Untungnya, dia hanyalah seorang perempuan. Sebaliknya, bagi Ariel, itu memang banyak masalah. Makna ucapan Helen memang persis seperti yang dipikirkan Ariel. Sekarang Ariel tidak mengancamnya. Baktiar sudah mati, dan Helen tidak lagi di bawah kendali Ariel. Posisinya saat ini seperti nelayan, dan Ariel serta Suseno sekarang dalam posisi yang sama. Semakin sengit pertarungan antara keduanya, semakin banyak keuntungan yang bisa didapat Helen. Yang terbaik adalah jika kalah dan kalah, Helen tidak perlu meledakkan debu, dan itu akan mampu menghancurkan Ariel. Dia juga dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Suseno, dan mengamankan posisinya sebagai patriark. Namun, hadiah yang disebutnya itu masih membuat Helen sangat penasaran. Mengapa dia memberi Suseno hadiah tanpa alasan? Hari pertama berlalu, meninggalkan Ariel dengan 2 hari tersisa. Semua pemandangan difokuskan pada villa keluarga Wibowo. Melalui generasi kedua yang kaya itu, berita bahwa Suseno ingin mengincar Ariel telah menyebar di wilayah Indonesia. Hampir semua orang mengira Ariel tidak bisa melarikan diri. Mereka ingin melihat seberapa keras tulang pemuda itu, menunggu Suseno memberitahu berita kematiannya, atau menjadi pelayan dengan jujur dan pergi ke Villa Wibowo untuk berlutut. Tentu saja, lebih banyak orang lebih memilih opsi terakhir, karena mereka berpikir bahwa Ariel bukan lawan Suseno. Dan jika Ariel digantikan oleh mereka, mereka akan memilih untuk berlutut dan menyelamatkan hidup mereka tanpa ragu-ragu. Malu urusan belakang, tentu yang terakhir lebih penting. Masih ada 2 hari lagi. Saya tidak tahu berapa lama Ariel bisa bertahan. Dia hanya menghabiskan waktu. Dia pasti akan muncul sampai hari terakhir. Saya tidak percaya bahwa benar-benar ada orang di dunia ini yang tidak dapat bertahan hidup. Menyinggung Suseno seperti menyinggung Hades. Siapa yang tidak berani mendengarkan perintahnya? Hahaha. Ku dengar kakek Ariel juga sampah.
Aku tidak menyangka akan jatuh padanya. Tapi dia tetap menyandang nama sampah. Sampah keluarga Wibowo ini adalah bajingan. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat di daerah Indonesia memiliki banyak komentar tentang Ariel. Tetapi tanpa kecuali, tidak ada yang mengira bahwa Ariel memiliki kemampuan untuk membenarkan namanya. Bersambung.